Baik, terima kasih Pak Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Hendra, dan Pak Mentor, Pak Ansyar Haruna. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Tanpa kehadiran Bapak, saya yakin Saudara Ahadin tidak bisa memaparkan hasil aktualisasi ini. Baik, Saudara Ahadin, waktu dan tempat saya silahkan. Baik. Izin share screen Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Agustina SHMSI selaku coach. Yang saya hormati Bapak Ansyar Haruna SPD selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Penguji dengan hormat disebutkan namanya Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI. Adapun laporan hasil aktualisasi saya yaitu berjudul tentang meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3 menggunakan metode suku kata di Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahadin, jabatan saya itu sebagai guru kelas di SD Negeri Kadoda. Isu yang saya angkat yaitu tentang rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 3 di SD Negeri Kadoda. Adapun gagasan pembacaan isunya yaitu penerapan metode suku kata pada siswa kelas 3 di SD Negeri Kadoda. Analisa dampak isu jika isu ini tidak segera yaitu maka akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa karena kurang memahami isi bacaan pada materi tersebut. Saya dapat kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi. Adapun kaitannya dengan agenda 3 yaitu penulis melakukan konsultasi dengan mentor serta melakukan koordinasi bersama teman sejawat yaitu guru mata pelajaran terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri Kadoda. Tahapan kegiatannya terdiri dari menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan kepada mentor, kemudian melakukan bimbingan terkait masukan dan saran dari mentor, dan melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Analisa dampak nilai jika kegiatan yang tidak dilakukan, maka tidak efektifnya kegiatan rencana aktualisasi karena kurangnya komunikasi antara penulis dan mentor serta teman sejawat. Output dan hasil kegiatan yang di samping adalah merupakan dari tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun kegiatan yang kedua yaitu merancang metode dan media pembelajaran. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN itu melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan cermat dan disiplin. Tahapan kegiatannya meliputi mendownload referensi materi, menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat media pembelajaran. Sedangkan analisis dampak nilainya yaitu tidak optimalnya penerapan metode pembelajaran kepada siswa dikarenakan media pembelajaran adalah pendukung dari proses terwujudnya belajar yang efektif. Output dan hasil kegiatan yang ada di sini adalah bagian dari tahapan kegiatan yang dilakukan. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode suku kata. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, yaitu melakukan pelayanan pendidikan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan rasa nyaman kepada siswa. Tahapan kegiatannya terdiri dari melakukan persepsi, menjelaskan metode dan media pembelajaran, menerapkan metode dan media pembelajaran, melakukan umpan balik, dan analisa hasil belajar. Analisa dampak nilai jika kegiatan itu dilakukan, maka akan kurangnya hasil belajar siswa karena siswa tidak memahami isi tugas dan soal yang diberikan oleh guru. Output atau hasil dari kegiatan ini terdiri dari 5 dari tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan permainan atau game suku kata. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan integritas tinggi. Tahapan kegiatannya meliputi menyiapkan alat dan bahan, membagi siswa dengan kelompok,
membuat permainan serta melaksanakan permainan. Analisa dampak nilai jika kegiatan ini dilakukan menurunnya semangat belajar siswa karena rasa jenuh menghadapi pelajaran yang terus-menerus di kelas. Output atau hasil kegiatan dari yang berada di samping ini itu adalah rangkaian dari tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang kelima yaitu membuat dan menyanyikan lagu yang sesuai dengan kegiatan membaca. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Tahapan kegiatannya meliputi membuat lagu, kemudian membantu siswa menghafalkan lirik lagu, menyanyi dan menyanyikan lagu bersama. Analisa dampak nilai jika kegiatan ini tidak dilaksanakan akan kurangnya keterampilan siswa dalam menyanyi serta merangkai kata dalam sebuah lagu. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari 3 dokumentasi. Kemudian kegiatan ke-6 yaitu melakukan tambahan pelajaran kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Karena melaksanakan pelayanan publik sesuai prosedur pelayanan dengan tanggung jawab serta memberikan rasa nyaman bagi siswa. Tahapan kegiatannya terdiri dari melaksanakan pretest, membuat jadwal kegiatan, menyiapkan bahan ajar dan melaksanakan kegiatan belajar. Ada sedampak nilainya yaitu dan kurang jika tidak dilaksanakan maka akan kurang optimalnya pengetahuan karena kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya peningkatan kemampuan membaca siswa di luar jam sekolah. Outputnya yaitu berikut dengan dokumentasi dari tahapan kegiatan dilaksanakan. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Tahapan kegiatannya terdiri dari menyiapkan alat dan bahan, melakukan post-test, kemudian melakukan penilaian berdasarkan kemampuan siswa membaca dan pemberian reward. Analisa dampak nilai jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka akan tidak diketahuinya sejauh mana pengetahuan dan keterampilan siswa dalam membaca pelajaran. Output dan hasil kegiatannya terdiri dari dokumentasi dan tahapan kegiatan yang dilakukan. Kesimpulannya, kegiatan aktualisasi ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 9 Oktober di SD Negeri Kadoda. Kemudian setelah dilakukan kegiatan ini dengan meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3 di SD Negeri Kadoda, yaitu meliputi dari kegiatan pembelajaran, adanya permainan dan edukasi dan lagu yang berkaitan dengan membaca. Pada kegiatan aktualisasi juga dilaksanakan penerapan nilai ATK dan nilai kedudukan dan peran ASN. Rencana tindak lanjut yaitu membuat pembelajaran berpusat kepada siswa, kemudian memanfaatkan media pembelajaran, dan yang ketiga penerapan nilai dasar ASN yang diharapkan tidak situasi. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Kita langsung saja ke Pak Mentor, Pak Ansyar. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang mana ini? Yang mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Setelah mengikuti pemaparan dari Bapak Adin, berdasarkan saran-saran pada. Kenapa? Halo. Kenapa kan? Halo. Ya, silakan Pak Mentor, silakan. Silakan Pak, silakan. Oh, Silakan iya. Pak, pendengaran. Setelah mengikuti penyampaian yang pada tahapan pertama, kemudian Pak Adin melakukan kembali proses belajar mengajar. Ternyata setelah kami memantau dari kegiatan-kegiatan tersebut, banyak membawa perubahan sesuai apa yang disarankan kepada beliau. Dan kami juga sangat mendukung atas upaya keras yang dilakukan oleh Pak Adin sehingga membuat mendapatkan hasil yang diharapkan. Lanjut daripada itu,
dalam kegiatan ini kami sangat merespon dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik dari pihak penguji dalam kegiatan ini, kemudian Bapak Hadin sendiri sebagai guru yang melakukan kegiatan sekarang ini. Harapan kami kepada Bapak Hadin lebih proaktif lagi dalam melakukan proses sesuai dengan kapasitas dan profesi, agar supaya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ini bukan hanya sekedar sampai pada kegiatan ini, tetapi ini adalah sebuah pengalaman terbaik dalam mengarungi tugas dan tanggung jawab di lapangan. Iya. Kasih. Sudah, saya pindah di sini. Kan tetap Iya. mampu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ansyar. Ya. Kita atas penguatan yang diberikan oleh Saudara Ahadin. Mudah-mudahan ke depan Ahadin bisa menerapkan nilai-nilai yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan ini. Baik, kita langsung saja ke Bapak penguji. Waktu dan tempat saya silakan. Silakan stop share dulu Ahadin. Pak Ahadin. Pak Ahadin ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Coach. Ya, kepada Pak Mentor yang saya hormati, kepada Pak Ahadin yang kita banggakan bersama. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi Pak Ahadin. Ya, saya sudah melihat dari laporan ini apa juga yang dijelaskan oleh Pak Ahadin tadi terkait dengan agenda aneka tadi yang sudah mencakup semuanya. Tinggal saya melihat hasil dari bagaimana ya kemampuan membaca pada kelas 3 itu outputnya. Ya, ketika rancangan kemarin kita sudah berbicara meningkatkan kemampuan, tolong kepada jelaskan kepada saya seperti apa sih hasil dari kemampuan peningkatan belajar membaca itu? Silakan. Oh iya, siap Pak. Jadi kemampuan membacanya itu kalau kemarin sebelum rancangan kan mereka itu kan belum bisa sama sekali Pak. Ada beberapa orang itu mulai belum tahu beberapa huruf. Setelah dilakukan rancangan selama 15 hari, maka mereka itu Pak sudah masuk di tahap bisa mengeja. Sampai di batas itu saya Pak untuk sementara. Nanti ada kembali lanjutnya setelah kegiatan ini Pak. Gitu. Ya, ada dari jumlah siswa yang Bapak ajarkan, ada berapa orang yang mampu dalam mengeja itu? Jadi waktu kemarin itu jumlah siswa saya itu ada 18 orang Pak. Ada 18 orang, itu terdiri dari 3 orang yang tahu membaca, yang sudah lancar maksudnya Pak. Kemudian ada 5 orang yang baru bisa mengeja. Tapi itu sudah saya kategorikan, sudah bisa baca. Kemudian ada 10 orang yang baru mau akan di tahap mengeja begitu Pak. Itu yang saya jadi prioritas saya untuk dibimbing pembinaan selama habituasi. Jadi setelah saya lakukan pembelajaran kemarin, alhamdulillah ada 2 orang yang sudah mulai lancar. Kemudian ada 3 orang yang kemarinnya belum tahu huruf, sudah bisa huruf. Ya. Kemudian untuk dari pretest sendiri sudah dilakukan ya? Iya Pak, ada pretestnya. Secara lisan ya? Secara lisan? Iya, pretestnya ada yang secara tulis, kemudian ada yang secara lisan. Gitu. Tertulisnya itu dibuatkan 1 soal, tapi soal yang agak mudah begitu Pak. Hanya seperti kayak merangkai kata yang dipisah. Yang dipisah dari bentuk suku kata, kemudian disatukan menjadi kata seperti itu Pak, kemudian menjadi kalimat.
sederhana seperti itu Pak. Itu yang pretestnya kalau tertulis. Kalau untuk ya, maksudnya setelah itu kita post testnya itu ada nilai dalam evaluasi itu ada ya? Iya Pak, ada Pak. Ada di dalam lampiran. Reward yang diberikan kepada siswa? Rewardnya itu karena kemarin saya kan sudah di pulau, jadi karena di sana mau cari hadiah itu pas susah, jadi saya cuma kasih kayak uang begitu Pak, tapi dalam amplop seperti itu. Luar biasa itu. Kalau sudah dalam bentuk uang pasti siswa sudah semangat semua ini, pasti mau belajar, aduh dikasih uang sama Pak Hadi ini. ini reward yang beda lagi ya. Jadi apa namanya? Berarti masih ada 10 orang lagi Pak ya, menjadi tanggung jawab Pak Hadin untuk pada tahapan untuk mengeja tadi. Iya Pak. Artinya itu harus dikawal betul ya Pak ya, harus betul. Sehingga bukan hanya sebatas laporan aktualisasi yang Bapak lakukan, tetapi nanti yang 10 orang itu merupakan anak daerah kita. Artinya jangan sampai ada yang tidak paham benar dengan membaca ini, apalagi ini masih di tingkatan SD, harus betul-betul digenjot Pak ya. Artinya Pak Hadin saya harapkan sekali ya 10 orang tadi itu untuk dituntun, untuk terus dibimbing secara maksimal. Kalau perlu rewardnya ditambah lagi. Kalau dalam amplopnya masih kurang ditambah lagi, masih bisa ada Pak Mentor yang akan bantu. Ya, saya kira memang luar biasa sekali ya. Dari apa yang dijelaskan dari PowerPoint tadi sudah menjelaskan tentang ADK, itu sudah sangat luar biasa, keterkaitannya semua sudah sangat terkait. Yang saya hanya mengharapkan kepada Pak Adin ya, masih ada tugas dan tanggung jawab kepada 10 orang siswa yang masih itu kendala tentang itu. Saya kira insya Allah ikhtiar Bapak menjadi amal jariah Bapak tersendiri. Yang mungkin juga Pak Mentor untuk bisa tetap memberikan semangat kepada Pak Hadin untuk tetap membimbing dari 10 siswa tersebut. Saya kira mungkin karena waktu juga ini sudah sholat ya, sudah selesai azan, makan siang sudah siap ya. Jadi mungkin kurang lebihnya nanti kita konsultasi lagi dengan Ibu Coach terkait dari apa-apa yang harus ditambahkan. Ya, saya kira begitu saja mungkin dari saya kepada Pak Mentor. Terima kasih banyak waktunya. Kita sudah sempat ketemu lagi Pak Hadin. Terima kasih Pak. Kembali tempatnya. Ya, untuk tetap semangat dan melakukan yang terbaik. Kepada Coach yang saya hormati, udah ini sudah yang ketiga ini Bu ya. Nanti yang kelima kita sambung setelah sholat. Siap Bu. Jadi saya kira saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Kita izin sholat dulu atau gimana Pak? Pak Rahmat. Lanjut saja dulu. Kalau yang keempat bisa saya sholat makan dulu. Oh ya, kita sholat dulu ini. Ya, boleh Bu, boleh. Boleh, sholat dulu ya. Ya, Oke, dunia Haji ini, dunia Haji. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mentor, terima kasih Pak Penguji, terima kasih Pak Hadin. Silakan untuk Pak Hadin tadi beberapa catatan yang harus dilengkapi. Kalau ada catatan dari Pak Penguji, silakan dilengkapi untuk kelengkapan daripada laporan aksi aktualisasinya. Mudah-mudahan ini akan selama 1 bulan ini hanya merupakan pembiasaan kita, sehingga kita nantinya jadi guru sudah terbiasa melakukan hal-hal yang menurut kita itu menghambat di dalam proses pelaksanaan tugas kita sebagai abdi negara. Dan mudah-mudahan kita sudah bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN, dan tentu itu harapan kita semua, bukan hanya dari mentornya, tapi kami juga sebagai coach yang penuh harap untuk teman-teman ini nanti akan menerapkan nilai-nilai dasar ASN-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oke, izin sholat dulu Dinda.
Ya, jam Ya, setengah siap. 1 boleh masuk? Setengah Oh ya, satu siap. Boleh. Oke, siap. Oke, siap. Ya. Oke. Buat Bapak Hadin dan mentornya boleh meninggalkan ruangan ini.